Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkan Firmansyah di channel Sagala IT. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan playlist tentang belajar pemrograman web dasar. Sekarang kita masuk ke video ke-8. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 materi lagi ya teman-teman, yaitu display, display CSS tentunya, box model dan float ya. Jadi materi ini tetap kita membahas tentang CSS ya teman-teman. Jadi langsung aja kita ke materi yang pertama. Yang pertama ada display. Display adalah salah satu properti dalam CSS ya teman-teman, yang berguna untuk mengatur tampilan suatu elemen. Ya jadi display ini berguna untuk menspesifikasikan box elemen pada HTML. Jadi box elemen HTML itu sendiri, displaynya apa sih? Jadi untuk defaultnya itu displaynya itu inline ya untuk setiap elemen HTML. Cuman ada beberapa juga ada yang displaynya block ya teman-teman. Jadi ada 3 value pada properti display ya teman-teman di CSS itu. Yang pertama ada inline, yang kedua ada block, yang ketiga ada none ya. Nah untuk defaultnya sih kebanyakan inline atau block ya teman-teman, tergantung dengan elemen atau tagnya tersebut gitu. Soalnya ada yang inline kayak div, span, dan tag ancor misalkan ya. Kalau blok itu kan misalnya heading, paragraf, dan lain sebagainya, itu banyak ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bahasan kedua, yaitu tentang box model. Jadi box model itu merupakan suatu konsep ya teman-teman, dimana elemen HTML pada sebuah halaman web itu dianggap sebagai sebuah kotak ya. Jadi page HTML itu atau halaman HTML itu web ya teman-teman, itu defaultnya itu kotak-kotak ya teman-teman, atau berupa pixel gitu. Jadi untuk mempermudah dalam developer dalam memberikan style pada halaman tersebut gitu, jadi boleh sebuah konsep dimana si elemen itu sudah ada modelnya gitu ya. Contohnya ini box model teman-teman. Jadi kita bisa memberikan style atau memberikan sebuah properti CSS dalam elemen tersebut ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi konsep box model itu ada 4 di sini teman-teman, 4 bagian ya, dimana ada konten yaitu elemennya teman-teman atau tagnya. Lalu ada padding. Padding itu dia ke dalam ya teman, jaraknya itu dia dari elemen ke dalam nih, dari konten ini nih. Lalu ada border. Border itu ya garis border biasa teman-teman ya di setiap elemen. Dan yang ketiga ada margin, yaitu jarak antar elemen ke elemen lain atau jarak elemen keluarnya gitu teman-teman. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang float ya teman-teman, atau floating. Ya, dalam CSS itu sendiri, float berfungsi untuk mengatur tata letak elemen HTML secara horizontal ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan float itu kita bebas mengatur posisi sebuah elemen ya teman-teman. Jadi ada rata kiri, rata kanan, dan rata tengah biasanya teman. Tapi jarang sih ada yang rata kanan, rata kiri doang sih. Ya, jadi ini nih ada 4 value pada properti float ya teman-teman. Ada left, ada right, ada none, dan ada inherit ya teman-teman. Untuk left sendiri itu mengatur tata letak mengambang ya. Float itu kan artinya mengambang ya teman-teman, dalam rata kiri gitu, ini left. Untuk right sendiri itu untuk rata kanan, dan float none itu ya defaultnya itu none ya teman-teman. Tapi ada juga yang ikut gitu, contohnya inherit ini teman-teman. Jika kita menggunakan float inherit, maka kita akan mengikut class float pada parent elemen tersebut ya teman-teman. Nah, kalau bingung gitu ya teman, kita langsung aja ke praktek seperti biasa. Teman-teman di sini buka dulu text editornya teman-temannya. Seperti biasa saya di sini gunakan Sublime Text. Lalu kita akan buat file lagi yang seperti biasa, file index.html seperti ini. Lalu kita buat seperti biasa emmet-nya ya teman-teman. Untuk templating HTML-nya kita kasih judul aja belajar CSS part 3 ya teman-teman. Jadi kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang pertama-tama kita akan bahas materi tentang display ya teman-teman. Jadi seperti biasa kita buat aja di sini display heading misalkan. Lalu kita buka di browser seperti ini.
Nah ini ya teman-teman, untuk defaultnya itu display seperti ini. Lalu kita akan buat dia displaynya itu non ya teman-teman. Kita seperti biasa buat inline aja atau internal CSS. Di sini style kita buat aja di sini misalkan heading 1 karena defaultnya itu display non ya teman-teman. Jadi kita di sini misalkan display inline teman-teman. Kita buat display inline nih. Atau kita komentar dulu, kita coba dulu, kita buat 2 di sini. Display heading 2 misalkan di sini. Ini display. Nah, ini kan displaynya untuk heading itu blok ya teman-teman. Jadi dia itu ngeblok seperti ini kalau kita buka inspect toolnya ya untuk di browser. Nah, ketika kita hover ketika kita hover di sini nih, dia itu ngeblok nih sampai dari awal dia rawnya baris dia sampai akhir baris dia itu dia ngeblok nih. Dia nggak bisa menyatukan dua elemen tersebut gitu. Di sini kan elemen heading 1 sama heading 1 yang kedua nih. Jadi kan kita buat heading kedua-duanya ini menyatu gitu di row 1 atau di baris 1. Caranya adalah kita tambahkan aja di sini display inline ya teman-teman, seperti ini nih. Display inline kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang asalnya displaynya blok itu jadi dia nyatu seperti ini teman-teman. Lalu ada lagi misalkan kita buat span di sini. Span itu biasanya sih digunakan buat kayak tag kayak atau deskripsi biasa sih teman-teman. Kita buat lorem aja di sini 2. Nah, ini untuk defaultnya dia nyatu ya teman-teman. Tuh seperti ini nih. Kita kasih BR aja di sini biar dia ke bawah seperti ini. Kita line break dulu. Nah, seperti ini dia kan nyatu ya teman-teman. Harusnya dia itu sampai lorem. Nah, harusnya sampai sini nih. Ini karena dia span itu defaultnya itu displaynya inline, maka dia nyatu seperti ini. Maka kita akan buat dia displaynya blok ya teman-teman, biar dia ke bawah gitu ceritanya. Nah, di sini kita kasih display blok seperti ini. Maka yang terjadi adalah kedua paragraf ini akan saling misah atau buat paragraf baru nih seperti ini. Nah, jadi langsung ke bawah gitu teman-teman. Seperti itu buat yang display block sama inline. Ada juga sih yang namanya display inherit ya teman-teman. Display inherit itu seperti ini teman-teman. Misalkan kita punya kelas yang namanya div dengan ID-nya itu parab, misalkan parab seperti ini. Lalu kita kasih heading 1, heading seperti ini. Lalu kita buat heading 2 itu heading 3, heading 2 seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Ini untuk ini secara default ini dia masih blok ya teman-teman. Jadi kita akan buat dia displaynya inline dengan cara kita atur aja di div-nya gitu seperti ini nih. Div-nya kita displaynya itu inline seperti ini. Nah, seperti ini dia akan terjadi apa-apa ya teman-teman. Namun kalau kita kasih di bawahnya parab, misalkan seperti ini parab, lalu heading 2 misalkan atau heading 1, ya kita display inherit teman-teman, maka akan terjadi dia inline nih. Harus kita kasih keduanya ya teman-teman, karena si heading 2 nya masih kita buat blok gitu. Nah, seperti ini teman-teman nih. Kalau kita buat lagi di bawah misalkan heading 3, ini nggak akan terjadi ya, maka dia akan punya blok lagi nih, blok display seperti ini. Nah, karena kita belum kasih dia display inherit seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir ada juga yang namanya display none ya teman-teman. Itu buat menghilangkan elemen tersebut gitu, agar tidak tampil pada halaman HTML tersebut gitu. Misalkan di sini kita hilangkan aja heading 3 gitu. Displaynya kita nonkan saja. Seperti ini. Maka ini elemennya akan hilang gitu, nggak timbul gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Maka akan hilang gitu aja gitu. Pas kita inspect tool aja, ini emang nggak bisa diklik nih, nggak bisa dicari nih, kecuali kita lihatnya di sini nih. Nah, di sini ada elemen yang abu seperti ini nih, dia mati gitu, dia ibarat dia mati aja gitu. Tapi akan beda cerita kalau kita buat di sininya visible ya teman-teman. Visibility di sininya kita buat hidden seperti ini nih. Kalau di hidden
dia emang nggak muncul gitu elemennya. Namun ketika kita hover, kita bisa gitu. Nah, lihat, kita masih bisa menentukan di mana posisi si heading tersebut gitu. Jadi dia itu hanya menghilangkan tampilannya saja, interface-nya saja gitu. Namun elemennya itu nggak dihilangkan gitu. Kalau display none itu elemen dan tampilannya kita ikut-ikut dihilangkan gitu teman-teman. Itu perbedaannya antara display none dengan visibility hidden gitu. Oke, kita lanjut ke materi kedua yaitu tentang plot ya teman-teman. Jadi bagaimana kita perbedaan plot dengan left, right, dan non tadi ya, sama inherit sih. Jadi kita akan coba misalkan di sini parab heading 2 kita buat dia itu plotnya sebelah kiri ya atau sebelah kanan gitu. Karena di plotnya itu sebelah kiri gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, makanya dia akan dilempar ke sebelah kanan gitu karena plotnya dia sebelah kanan. Nah, jadi dia di sebelah kanan ya teman-teman seperti ini. Nah, itu untuk penggunaan plot gitu ya. Lalu kita akan ke materi ketiga yaitu tentang box model teman-teman. Sebenarnya simple aja untuk box model teman-teman. Kita buat lagi aja div baru misalkan di sini div. Ya, kita ke pembahasan yang terakhir teman-teman tentang box model. Kita simpel aja di sini. Kita buat aja box di sini. Lalu di dalamnya ada konten seperti ini. Maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kita buat si box ini berada di tengah teman-teman biar nggak pusing. Misalkan kita buat marginnya itu auto seperti ini, margin left sama right-nya kita buat auto, harusnya dia di sebelah tengah. Kita buat display block coba seperti ini, harusnya dia di tengah sih. Oh enggak ya. Ya udah, kita buat ini aja, kita buat background, misalkan background color blue seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita buat teksnya itu center biar kelihatan, teks elegant center seperti ini. Nah, dia ke tengah ya teman-teman. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tentang padding ya teman-teman. Jadi kalau kita buat di box ini padding seperti ini, maka si konten itu akan berada menjorok gitu ke dalam gitu, seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, dia akan ke dalam nih. Kalau kita inspect tool, kita lihat di sini nih. Kita hover ke sini ke elemennya. Nah, elemen di sini, elemen yang ini nih, dia itu berada di dalam si box tersebut itu karena di luarnya itu ada padding yang jaraknya 20 pixel nih dari si konten box tadi gitu. Namun kalau kita kasih dia margin misalnya seperti ini, maka dia yang ke dalam itu si boxnya gitu, elemen boxnya, si divnya gitu, bukan si konten ini nih. Kalau kita refresh, nah dia ada jarak nih. Nah, yang kuning ini, nah ini marginnya itu dia menjorok ke tengah gitu, ke tengah, ke bawah, dan kiri kanan gitu. Nah, karena ada margin gitu. Nah, kalau border itu sendiri, border itu garisnya ya teman-teman. Jadi kalau kita buat 10 pixel misalkan solid sini dan black seperti ini, maka akan timbul di sini marginnya nih. Nah, garisnya nih. Nah, maka ada border sini ya teman-teman. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kita rangkum aja. Sekarang kita sudah mempelajari yang namanya display. Tadi ada display none, inline, block, dan none ya teman-teman. Lalu kita bahas juga tentang floating, walaupun nggak saya bahas tuntas ya, cuma kita kasih contoh aja. Misalkan kita buat dia itu ngambang di kanan itu float right ya. Dan terakhir kita bahas tentang model box gitu, seperti tadi ada margin, ada padding, dan juga border ya teman-teman. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kalimat, maupun cara saya praktek dan presentasi. Saya Rikan Firmansyah di Sagala IT. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.